Analisis santai kembali mengudara bersama gua Felix, dan hari ini gua akan membahas sesuatu hal tentang sepak bola. Sudah pasti di video kali ini gua akan memulai seperti ini. Kita sudah tahu ya, dalam tahun ini itu sudah banyak isu-isu yang menguat tentang ESL atau European Super League. Itu tentang wacana menggabungkan banyak klub-klub besar, klub-klub top dalam satu liga, yang tujuannya ya sebenarnya untuk menggertak UEFA supaya mereka bisa melakukan pembagian uang hak siarnya lebih adil, dan mereka kebetulan juga dapat kerjasama investment dengan orang Amerika, dan ini didalangi oleh 3 pemilik klub besar, yaitu Andrea Agnelli-nya Juve, Florentino Perez-nya Madrid, dan Joan Laporta-nya Barcelona. Tapi sebelum itu kita harus melihat juga, ternyata bukan cuman ESL, tapi sudah banyak wacana penggabungan liga di seluruh dunia. Bukan cuma satu negara, tapi bisa lebih dari 6 negara. Tapi ujungnya juga banyak yang batal. Cuman kita lihat apa saja sih liga-liga yang akan bergabung. Nah, pertama ada British Super League. Ini intinya tuh mau masukin duo Glasgow ya, Rangers dan Celtic ke EPL. Sah-sah aja sih sebenarnya, karena kita tahu Liga Skotlandia terlalu overpower dengan persaingan Rangers dan Celtic, sehingga klub-klub kayak Aberdeen, Hearts itu sampai nggak dapet tempat persaingan di Scotland, di Scottish Premier League. Dan kalau Rangers dan Celtic bergabung ke EPL, sebenarnya bisa menambah gairah EPL dan meratakan kompetisi di Scotland, jadi bisa lahir juara baru. Selain itu juga British Super League ini akan mengurangi kuota EPL yang tadinya 20 akan jadi 18. Katanya sih UEFA dan FIFA sudah setuju soal masalah ini, tapi kita belum tahu pasti kapan bakal dimulainya. Cuman kalau lu tanya, kok yang Wales gak diajak loh? Kok Wales gak diajak? Kan Wales udah bergabung. Jadi tapi nggak semua tim Wales itu, klub-klub Wales itu main di Liga Inggris ya. Kan cuman ada beberapa doang. Gue pernah juga bahas kok soal itu. Ya kayak Swansea sama Cardiff itu kan mereka udah bergabung lama ya, apalagi kan mereka datangnya dari Wales Selatan yang lebih orientasi sepak bolanya lebih kuat. Jadi intinya adalah British Super League ini hanya akan melibatkan Rangers dan Celtic dalam persaingan Big Six dan klub sultan baru Newcastle. Ya we'll see lah, kita lihat nanti akan seperti apa. Cuman mungkin gue bilang, kalau menurut gue sih British Super League ini memang akan menimbulkan gairah persaingan kompetisi yang lebih menguat. Bahkan even Steven Gerrard aja bisa nunjukin kemampuan loh di British Super League, ngelawan Chelsea, ngelawan mantan klubnya sendiri Liverpool. Cuman mungkin masih akan mempertanyakan apakah Rangers dan Celtic masih akan mewakili Scotland di Eropa atau enggak dalam statusnya nanti. Nah, selanjutnya ada Beneliga. Bene itu maksudnya adalah Belgium and Netherlands. Jadi Belanda Belgia. Ini liga gabungannya Eredivisie dan Pro League, Jupiler Pro League. Rencananya udah dimulai pada tahun 2025 dan websitenya pun sudah dirilis dengan formatnya. Jadi format yang diusulkan di tahun 96 dan diresmikan 2 tahun lalu ini, intinya nanti akan ada 18 klub, di mana 10 klub dari Eredivisie dan 8 klub dari Jupiler Pro League akan bertanding. Nah, divisi 2-nya mana? Divisi 2-nya itu liga domestik masing-masing. Jadi tim yang berhasil ada di 10 besar Eredivisie dan 8 besarnya Jupiler Pro League itu nanti akan dikerucutkan menjadi 18 tim di Beneliga. Ya mungkin gue tahu sih tujuan ini supaya mereka bisa mendapat jatah Liga Champions yang jauh lebih banyak lah jika mereka bersatu. Apalagi mereka nih ada di kawasan rumpun Benelux country, Belanda, Belgium, Netherlands, Luxembourg. Menurut gue pun ini bagus sih, apalagi kita tahu Belgia, Belanda, mereka ini cuma jago dalam menghasilkan pemain, tapi untuk segi prestasi klubnya masih sudah jauh berkurang lah istilahnya. Jauh berkurang dari zaman dulu waktu kita ngeliat betapa powernya Ajax, PSV, Feyenoord, ataupun kita melihat klub kayak Anderlecht. Cuman sekarang kekuatan itu udah mulai jauh dari percaturan persaingan Eropa, makanya itu mereka berusaha untuk bangkit dengan membuat liga gabungan Benelux ini. Nah, ini yang tadi gue omongin di awal, ESL yang terdiri dari 12 tim top Eropa. Ini udah ada formatnya udah lama loh, tahun 98, dan boomingnya di tahun ini.
ini sebenarnya beredar karena pengurangan dana klub saat pandemi, dan sang pendiri Florentino Perez juga menawarkan dana hadiah nggak main-main sekitar 350 juta untuk join. Bahkan ini katanya bakal jadi ajang pelariannya format terbaru UCL 2024. Tapi UEFA dan liga-liga top tidak setuju, bahkan nekat akan mengeluarkan tim yang bermain di kompetisi ini. Yang lebih parahnya lagi, ini ESL adalah bisa dibilang polemik yang luar biasa ya saat itu ya, menjelang Euro isu ini panas banget. Menjelang Euro dan menjelang akhir musim isu ini panas banget. Dan menurut gua sih kalau 12 tim gabung, apalagi kayak sekelas Arsenal, lu berpikir nggak kalau Arsenal nanti tiap minggu mau dibantai Real Madrid, dibantai Bayern Munchen, dibantai Juve? Kebayang nggak sih lo kalau Arsenal akan sehina itu dibantai sama klub-klub lain kayak gitu? Hanya karena duit. Dan yang gua nggak habis pikir itu, hanya dengan alasan ini beraninya menentang FIFA itu adalah seorang seperti Justin Laksana loh, seorang coach yang udah nggak nge-coach, dan komentator di belasan TV itu berpikir bahwa kok how can are you out of your mind mendukung ESL hanya karena lu money oriented? Bukan berarti lu bisa mendukung seenak jidat itu. Gue tahu itu perspektif lo, tapi menurut gue juga lebih baik kan klub-klub ini mengatur kos pengeluarannya lah, nggak usah bermewah-mewah beli pemain mahal salah satunya. Dan musim ini kan liga sudah kembali berjalan dengan penonton, jadi mereka bisa dapat lagi pemasukan. Menurut gue juga ESL ini nggak ada pride-nya sama sekali deh. Apalagi ada ancaman mereka yang main di ESL nggak bisa main untuk timnas. Terus Florentino Perez bikin sesumbar, kita bikin Piala Dunia tandingan. Itu kan jadinya dualisme dan berbahaya loh bagi sepak bola dunia. Karena kita pernah mengalami dualisme di Indonesia, yaitu ISL, Liga Super Indonesia, dan Liga Premier Indonesia. Dan tahu apa jadinya? Akhirnya kita di-ban dari FIFA gara-gara dualisme. Klub-klub ini bisa di-ban, pemainnya bisa di-ban, status mereka bisa dirubah jadi amatir, bukan profesional lagi. Lalu kita lihat ada Atlantic Football League. Ini paling barbar karena menggabungkan lebih dari 6 liga menjadi satu. Ada Denmark, Scotland, Belgia diikutkan juga, Norwegia, Swedia. Tujuannya mereka pengen bisa main di Champions League tanpa harus melewati jalur kualifikasi lagi. Dan ini bisa menggoyahkan kuota UCL rencana ini. Tapi Atlantic Football League ini juga bisa jadi kompetisi alternatif UCL jika terjadi. Sayangnya proyeknya gagal karena UEFA menolak rencana ini. Ya karena kalau Atlantic Football League ini tujuannya untuk menentang UEFA, jelas UEFA marah. Tapi kalau memang ini tujuannya untuk mengecilkan, istilahnya tidak membuat mereka harus melewati kualifikasi yang berjenjang, mungkin itu bisa jadi pertimbangan. Tapi gue lihat sih ya balik lagi, negara sekelas Denmark, Norway, Swedia, masuk Scotland dan Belgia itu kan mereka kan punya tujuan karena mereka pengen bisa bersaing lah. Klub-klub top liga mereka bisa bersaing di percaturan Liga Champions, jadi bisa bersaing sama klub-klub yang udah established, udah besar. Menurut gue juga AFL ini adalah solusi terbaik bagi negara-negara kecil. Nah, kita bergeser ke Amerika Utara. Ada Leagues Cup. Ini adalah wacana penggabungan MLS dan Liga MX. Jadi di 2018 lalu MLS dan MX ini membuat proposal penggabungan liga. Jadi kalau dilakukan akan menguntungkan kedua negara dan mereka bisa bersaing di Liga Champions CONCACAF. Tapi proyek ini batal karena ada perbedaan iklim dan jadwal tanding yang berbeda di kedua negara. Karena kita tahu Amerika condong lebih dingin karena dekat dengan Alaska dan Kutub Utara. Sementara Meksiko itu cenderung lebih hangat karena mereka dekat dengan negara-negara Latin di CONMEBOL. Jadwal tandingnya berbeda juga. Apalagi kalau yang gue lihat ya, sistem kalender liganya Meksiko
memulai menggunakan sistem kalender yang ada di Eropa. Jadi mereka tidak lagi menggunakan sistem yang ada di Apertura dan Clausura. Nanti gue jelasin di next video tentang Apertura dan Clausura. Kalau MLS kan kita tahu kalendernya per tahun, satu tahun penuh dengan libur itu di bulan Juni dan Juli sistemnya. Dan karena jadwal tanding dan perbedaan iklim itu terjadi pembatalan. Selain itu merger liga ini juga akan menghancurkan nilai CONCACAF Champions League juga. Ya wajar sih, karena kita tahu di CONCACAF Meksiko dan Amerika Serikat itu menjadi dua negara yang paling dominan. Ya kalau kayak Costa Rica, Kanada, Jamaika, Honduras itu kan cuma negara-negara ecek-ecek dan bukan negara kuat di percaturan sepak bola dunia, bukan yang negaranya tuh sepak bola sebagai agama atau makanan pokoknya. Ya ini akan merusak ekosistem juga sih, karena ya kita tahu betapa dominannya klub-klub MLS dan klub-klub MX. Nah, uniknya nih di tahun ini MLS dan dengan League Cup-nya berhasil menggabungkan kedua liga itu dalam satu cup. Berarti ya bisa saja project merger ini akan terjadi. Dan sebenarnya mereka memang sudah mengadakan kompetisi kok yang mempertemukan pemenang antara MLS dan pemenang antara Liga MX. Baru saja dilakukan kalau tidak salah juga sih. Itu bukan All Star ya, ini bukan All Star tapi benar-benar mempertemukan klub dari MLS dan MX. Nah, terakhir datang dari wilayah kita ada ASEAN Super League. Ini menggabungkan klub top di Asia Tenggara untuk bermain di liga ini. Sudah diusung rencananya sejak 2017 lalu dan rencananya mau dimulai September 2017, 4 tahun lalu sebenarnya. Tapi gagasan ini datangnya dari mantan presiden FA Singapura, itu Zainuddin Nurdin. Tapi kemana liganya? Batal. Semua seakan hilang begitu saja karena liga yang dibentuk ini bisa membenturkan seluruh aktivitas sepak bola di AFF maupun AFC. Beda sama ISL ya. Kalau ASL ini tidak mengusir klubnya dari liga domestik, artinya liga domestiknya bisa tetap berjalan. Tapi ya balik lagi, hal ini melelahkan sangat bagi pemain. Dan kebayang nggak lo kalau ASEAN Super League ini terjadi, nanti Persija bisa ketemu JDT, Persija atau Persib bisa ketemu Perak FA, atau Arema bisa ketemu DPMM. Ya seru sih. Jadi ini bisa mengembangkan kompetisi di tanah ASEAN ya. Tapi ya menurut gue juga tetap kualitasnya masih akan sangat jauh untuk bisa negara-negara ASEAN ini keep up dengan wilayah di Asia Timur, di Asia Barat. Masih sangat jauh karena kita levelnya masih setara Asia Selatan sama Asia Tengah sepak bola kita ya. Oke, menurut gua udah itu aja sejauh ini. Dan kalau memang kalian punya komentar tentang konten ini, silahkan komen di bawah description. Kemudian jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Juga share ke teman-teman kalian karena gua akan terus membagi info-info yang unik seputar sepak bola di dalam maupun di luar lapangan. Thanks for watching. See ya.